Bukannya kita tadi di Sojol? Oh, ini masih Sojol. Jadi Sojol itu kecamatan, apa kabupaten? Hah? Kecamatan Sojol ya. Kebiasaan di Jogja, saya biasa melintasi 3 kabupaten hanya 5-10 menit dan itu benar-benar ada. Nah, anehnya di Sulawesi ini saya melintasi 1 kecamatan 2 jam itu baru aja selesai. Di mana? Di Sojol, teman-teman. Dan dalam perjalanan di episode 4 kali ini, hampir 300 km saya nggak ketemu sama yang namanya Bang Jo atau lampu traffic light. Bundeng tenan. Tetap simak di video ini. Mari kita lanjut lagi teman-teman. Masih ada sekitar 1 jam lagi untuk sampai Ogo Amas. Dan kita bakal menaiki bukit yang katanya ekstrim. Oke, tambah semangat dong kalau gitu. Aman? Belasan sudah dapat? Sudah terbagikan? Ntar nanti ke pass room juga tak tag ya. Yuk kita mulai petualangan buat naik bukit. Yuhu. Nah, ini kelapa ini banyak yang dibakar ini. Dibikin jadi kopra ya. Tak kira buat briket, ternyata enggak, buat kopra. Yo, kita mulai petualangannya. Kira-kira ya 1 jam lah sampai Ogo Amas. Nah, Mio M3 lagi kan. Wah, ini bukitnya hijau asri ini. Semoga tetap begini sampai esok nanti, malah tambah lebat lagi. Jangan digunduli dong please. Ini udah indah banget, cakep banget ini wis, dan apik banget Wah, aku seneng banget kalau lihat bukit terus seperti itu, full pohon hijau-hijau, asri, natural. Depanku ini Mas Lukas. Wah, kalau lihat Mas Lukas ini editannya dan jos jis. Dia ini udah istiqomah ngonten itu dari 2016. Jauh banget sebelum saya mulai ngonten. Kalau Lukas ini ngontennya serius, proper. Kalau saya yang ngonten ya inilah, namanya juga bapak-bapak, yo saka cekele. Nah, ini dia teman-teman. Wih, bagus banget nih. Sebelah kiri kita nih. Nah, ini rawan longsor. Nah, ini dia nih. Wih, cakep banget. Langsung laut menyambut sunset. Jadi serasa ke Malimbau atau jalan ini. Jadi ingat belokannya ini mirip plek sebelum sampai ke Manggelewa. Enggak, sebelum sampai ke Manggelewa namanya ya. Nah, seingatku itu. Tapi cakep banget. Jos.
Kita masuk ke jalan yang agak bertanah. Yuk, kita lanjut lagi. Nih indikatornya udah hilang, aman. Yuk kita naik yuk teman-teman yuk. Saya touring sama Yamaha itu udah berapa kalinya ya? Ini yang gear Ultima, terus yang apa namanya MTBN kemarin, terus Red Media Laser Pacitan. Wah, apik banget ya, 3 kali ya. Cakep banget. Wih, apik tenan ya. Asik nyore di sini. Desa Bau. Bagus banget. Izin ngevideo dulu teman-teman. Ada yang nggak bisa diambil pakai action cam soalnya beda POV. Apalagi berkabut ya, itu cakep banget. Sayangnya sunset kali ini nggak begitu clear. Kita naik bukit, turun bukit. Kata teman-teman sih kita bakal melewati tanjakan dan turunan ekstrim. Oke. Nah, ini jalan lama ini yang kecil. Ini jalan udah diperlebar ya. Tadinya ini jalan cuma kecil nih, kelihatan aspalnya yang di bawah. Kalau lihat dari atas itu di bawah sana hamparan ribuan bahkan puluhan ribu pohon kelapa, saking bagusnya. Nah, itu yang atas pohon apa ya itu ya namanya ya? Ini kita perjalanan dari Sojol ke Ogomas. Pakai gear Ultima. Kita udah ya naik terus turun. Nah, kita nikmati aja perjalanannya. Jangan lupa nikmati pelan ya.
Yang di Pronojiwo itu juga hampir sama tuh, yang kayak gitu. Nah, ditinggikan ini biar nggak pada longsor. Ya PUPR juga yang ngerjain. Ini bener-bener ngeri ini kalau pas hujan deras terus longsor. Aduh, harus waspada kalau lewat sini. Banyak doa. Tadi jalan kering, sekarang basah lagi. Ya begitulah pengalaman di Sulawesi. Memang benar yang dibilang sama teman-teman yang kemarin start dari Makassar sampai Palu, cuaca nggak menentu. Habis panas turun, naik gunung dingin, turun pantai panas. Di Sulawesi begitu. Nah, tipikal jalan di Sulawesi itu kita seperti mengutari bukit ya. Kalau di Jogja kan biasanya kan rute saya kan belah Menoreh, belah Gunung Kidul. Ya emang jalannya membelah Menoreh sama membelah Gunung Kidul. Ya toh. Oh ini udah Palu Toli-Toli ini tulisannya itu di masjid. Sekarang jam 17.40 waktu Indonesia Tengah. 30 menit lagi kira-kira kita sudah memasuki azan maghrib ya. Kayaknya pas, masih cukup untuk waktu maghribnya di sana ya. Nah ini dia nih, pohon kelapanya rapi, berdiri berjejer, tumbuh di situ tinggi-tinggi, daunnya bagus banget. Nggak lihat tuh aku terus belarak yang banyak di sini. Belarak itu apa yo? Oh, daun kelapa sama papahnya itu jatuh ke aspal, mungkin langsung diambil orang ya, makanya rapi ya di situ. Kita mengutari bukit lagi teman-teman. Tadi makan waktu di Sojol, makan siomay sama apa namanya, sama tahu tadi 10.000 ya, lumayan dapatnya. Enak, tapi beneran enak di Sojol. Masakannya enak, bumbunya enak. Padahal bukan orang Sunda, bisa enak gitu ya. Klaten. Nah, tadi ada cerita menarik nih. Ada anak laki-laki satu namanya di depan Alpamidi itu. Tak tanya namanya siapa, Afdal gitu. Gitu. Nah, udah sekolah udah gitu. Kelas berapa? SMP gitu. Udah dapat MBG udah. Gitu. Terus tak kasih tumbler satu, dia seneng banget. Dan yang bikin terharu, dia datengin saya, semoga sehat selalu ya, lancar rezekinya. Aduh, itu udah jeda sampai 10 menit dari saya kasih tumbler. Dia sebelumnya udah bilang makasih. Dan itu saya bikin terharu, dia doain saya, anak-anak ya. Jadi terserah ya Pak, bawa gini saya gak kuat ngomong gitu, karena
beberapa dari anak-anak tadi yang saya kasih tumbler membuat banyak bersyukur lah. Ternyata anak-anak kita dengan fasilitas yang lebih baik di daerah yang menurut saya itu lebih baik, itu dengan bagiannya bisa tercukupi dengan fasilitas. Ada televisi, Android TV, katakanlah seperti itu. Ya, lihat, padahal ini belum yang pelosok banget ya, masih yang pelosok biasa aja, belum yang masuk-masuk yang susah diakses itu. Tapi lihat kondisinya, pakaiannya, saya jadi terenyuh kan gitu. Nih, udahlah. Saya mau mengucapkan terima kasih buat donatur yang udah kemarin ngirim donasi nominal 500.000 karena dia suka sama konten-konten saya yang kalau ngasih uang saku ke anak-anak. Terus dia titip 500.000 itu untuk dikasihkan ke anak-anak. Tapi menurut saya ini apa namanya, punya pendapat lain, gimana kalau saya belikan tumbler aja. Toh anak-anak kalau uang saku itu mereka setiap hari sudah pasti ada uang saku. Semoga saja. Mungkin menurut saya kalau tumbler itu lebih bermanfaat karena nggak habis sehari atau 2 hari aja. Mereka bisa simpan entah itu berapa minggu atau berapa bulan, syukur-syukur bertahun-tahun buat bekal air minum kan gitu. Teman saya setuju, ada donatur, terus dia langsung transfer titip, terus saya belikan tumbler, saya kirim ke Palu, saya bawa itu terusan selama riding ini. Pas ada kesempatan nyoba, saya bagikan, cari anak-anak itu yang lagi mainan pasir, lagi mainan sama temennya, pokoknya dunia anak lah, anak-anak kecil gitu. Terus saya samperin, saya ajak ngobrol, saya kasih tumbler gitu. Tadinya saya mikir kalau mau tak kasih makanan atau minuman gitu kan, tapi saya nggak mau resiko makanan atau minuman karena saya harus ngetes makanan dan minuman itu walaupun itu kemasan ada expirednya, itu aman buat anak-anak kan. Makanya terus saya putuskan tumbler aja. Yuk kita naik lagi ini teman-teman. Nah, ini kita lewat pinggiran bukit. Yuk kita libas tajakannya. Ya begitulah sepenggal cerita, dan saya bersyukur banget bisa membagikan anak-anak tumbler, berbagi sedikit kebahagiaan ya buat anak-anak yang menurut saya sangat sedikit ya. Kalau teman-teman yang menonton ini, mungkin teman-teman bisa membantu orang-orang sekitar lebih banyak. Alhamdulillah, semoga bisa ketularan, bisa membantu banyak orang. Andaikan teman-teman ada yang mau jadi donatur untuk dibagikan ke tumbler, silahkan DM saja di Instagram saya. Nanti ngobrol aja mau donasi tumbler. Sewaktu riding nanti kalau pas bisa bawa, saya bawakan buat dibagikan ke anak-anak kecil kan gitu. Yang pasti segmentasi saya adalah anak-anak kecil, anak-anak SD, TK, SD itu, biar mereka berkecukupan buat minum air putih kalau ke sekolah ya.
Dan tumbler itu jadi tolok ukur karena anak-anak juga kebutuhan minumnya sampai 2000 mili untuk anak usia TK SD itu. Jadi jangan sampai anak-anak kekurangan cairan gitu. Mungkin kalau ada teman-teman. Tapi saya nggak mau terus ke depannya terus jadi open donasi dibuka secara umum itu izin. Dari saya juga mengusahakan untuk beli tumbler itu ada, dulu pernah kan saya bagikan di Purworejo, dibantu Pak Guru di Purworejo yang dulu pernah ketemu di konten Purworejo itu. Yuk kita naik. Yuk kita libas ini. Ih. Kepleset apa ya barusan ya. Yuk kita lanjut lagi teman-teman. Geol. Mungkin dulu jalannya sempit ini teman-teman, terus dikeruk lagi. Mungkin sebelah sini ini jalannya terus diperlebar lagi. Asik ini jalannya ya, kelak-kelok naik turun ya. Tapi menurut saya jalannya halus kok. Tapi kalau emang ini itu dipotong, wah udah lama banget, masa ini potongannya alamiah gini. Enggak, ini udah asli dari dulunya gitu. Sini tinggal diaspal aja. Nyatanya tadi ada yang longsor tuh, berarti ini memang bagian dari bukit itu sendiri. Bagian dari mensyukuri dari apa yang sudah kita bayarkan, misalkan bea cukai, pajak, ya, kasih duit ke negara, ya jadinya seperti ini, bisa menikmati jalanan aspal, bisa menikmati subsidi listrik, ya toh. Iya loh. Nah itu teman-teman yang di depan punya riding style yang berbeda-beda, termasuk saya sendiri tuh. Afif sama Lukas saja udah beda tuh riding style-nya ya. Plus 4, ini ada tulisan plus 4 apa ya? Mantap. Ih, langsung lihat laut tuh. Nah ini dia nih, Josjis. Nah sebelah sana tuh lautnya tuh. Ini pas rutenya dari selatan ke utara, karena kalau dari utara ke selatan ini agak susah buat nengok ke lautnya ya. Udah paling bener ini rute itu, kita berada di pinggir lautnya ini.
asik sekali. Habis naik terus turun. Nah ini rumahnya di pesisir ini dari kayu-kayu. Tapi gini teman-teman, ini tuh nggak panas loh, anyep loh. Padahal di pinggir laut. Saya juga nggak tahu. Suasananya mirip di Trenggalek. Sebelah sini laut, ini jalan, itu bukit. Nah, sama kan? Saya mau mutus kamera aja saking sayangnya ya. Sayang banget, jalannya bagus soalnya. Yuk kita belok kiol. Nah ini buktinya, mirip kan kayak Pantai Cengkrong terus ke Trenggalek gitu. Wah, tapi loh ini loh hijaunya loh apik banget loh, asri banget loh. Oke, monggo silakan. Mereka pasti mau motret nih, cari spot. Tim dokumentasi, aku ya tahu. Kali ini menikmati riding, asik, yes. Kapan lagi bisa fokus istiqomah menikmati motoran bareng teman-teman. dua tujuh berapa ya, udah hampir ini, udah tinggal 10 km lagi udah sampai ini di Ogo Amas, karena hitungannya 280 kilo. Nah saya nggak buka map tuh biar saya nggak ada perkiraan, nikmatin aja pokoknya motoran sampai berhenti. Kalau RC bilang berhenti, oke, berarti kita udah selesai trip hari ini, kan gitu. Biasanya kan saya ngatur karena sendirian. Nah nih spotnya, sunsetnya mana ya? Sunsetnya mana ya? Tak muter sambil muter musik. Kenceng banget ya, pada kenceng banget ya. Iyalah, ini udah ada yang azan maghrib nih. Azan maghrib oh baru muter MP3 ya. Wah pasirnya putih banget. Ini ada rumah, tapi ditempatin nggak ya? Tapi kok sepi? Rumah kosong ya? Nggak ada listrik. Nah, yang ini ada rumah ini. Ini rumah ada. Oh, itu kayak kantor. Itu rumah ada. Nggak ada orang sama sekali ini. Di hutannya. Wah, ini kontraflow. Setelah hampir 10 menit gak kontraflow kan. Nah akhirnya kontraflow lagi 1 truk. Berarti kalau malam itu sepi banget sini ya.
warlock itu nggak pakai helm. Yo, ini bagus ini. Apa itu namanya? Yo, kita geolkan. Untuk markanya ini udah mulai pudar. Tapi aspalnya terus terangnya bagus tuh, longsor ya. Nah, ini juga masih ada longsor, aspalnya kegerus. Mungkin yang bikin awet karena aspal ini nggak sering dilewati sama truk muatan gede-gede. Kalau di Jawa kan sering kontainer, truk. Yang nggak salah, sah-sah aja kan gitu. Lewat sah-sah aja gitu loh. Cuman kan memang di Jawa itu kan perawatannya butuh lebih ekstra lagi karena kan sering dipakai. Nah, kalau jarang dipakai ya awet kan gitu, kecuali kalau tangannya gelombang. Asik ini. Ini kayak pulang dari Sembalun. Sini ditambahin cor juga. Pokoknya di Sulawesi itu ini nuansa tersendiri. Nggak bisa disamain dengan yang di Lombok, di Sumbawa. Wah, khas. Ini udah berapa puluh kali. Setiap kali belokan blind spot langsung kita laut, lihat hamparan hijau laut. Kalau ke Pangandaran kan lihatnya kayak gitu di ini yang di Karangbolong naik arah Pantai Menganti itu paling cuma beberapa kali aja. Kalau di sini berkali-kali lihat spot bagus banget. Nah, ini kayak bukit kayak gini hijau semua. Ya, hijau semua. Terus bagus banget. Seneng aja lihatnya kayak gitu. Tuh, hijau itu ada gubuk, tapi nggak ada listrik, kayaknya nggak ditempatin tuh. Itu nggak pernah ada orang yang naik ke situ, pasti semak-semak semuanya udah dipastiin. Yang ini juga biarkan alam menjadi asri, ekosistemnya hidup. Pangkalan TNI AL Palu, Angkatan Laut Palu. Wah, bukitnya banyak banget, ada yang lebih tinggi lagi dari ini. Halo. Ternyata ini belum seberapa. Hebat ya. Sampai jalan sebegitu panjangnya di aspal. Nah, ini nih. Udah mulai ada rumah dan tetap bawa kelapa, bawa pulang. Rumahnya rumah di panggung kayak gitu kan. Ini mau hidupin Insta, baterainya udah habis. Orang sini mungkin setiap hari ke pantai ya. Kalau main ke Jogja ya gak gumun, gak kagum, gak kaget, gak terkejut sama yang namanya pantai-pantai yang ada di Jogja. Ya mungkin standing studi banding aja, sama suka yang jualan gitu aja. Kalau di sini pasti pantainya nature asli.
Oh itu bukitnya tadi situ. Yo. Ini udah pada persiapan berangkat ke masjid. Kambing. Wedhus cempe. Hati-hati daripada ganti rugi. Tower pondasi ini dhuwur banget ini. Nah ini teman-teman. Wah apa nih? Cakep banget ini, Jostis. Nah ini udah azan maghrib 18.05. Sepeda listrik Pelabuhan Ogoamas. Oh ini Ogoamas. Selamat datang di Ogoamas, Sulawesi Tengah. Ayo kita persiapan buat ngeres karena malam ini kami bermalam di Ogoamas teman-teman. Tak buka ya. Nah 27 sekarang 3.000. Artinya dari hotel tadi sampai sini itu kita udah 278 km. Bentar lagi nih sampai. Paling 1 kilo 2 kilo lagi dah sampai tempat makan atau tempat penginapan ya. Oh ini yang namanya Ogoamas. Sambil lihat-lihat kiri kanan. Oh itu ada kapal ya sini. Tadi pelabuhan Ogoamas. Oh ini ada Sojol Water. Ini jualan apa lagi? Harga bersahabat. Oke, kita rem. Kelapanya oke. Banyak banget. Makan dulu. Oke, let's go. Yuk kita makan dulu. Nah ini nih warungnya yang ini nih. Harga bersahabat, rasa istimewa. Sojol Water, air minum isi ulang. Saya tadi pesen udang bakar ya. Tadi mau kepleset apa ya saya ya? Ini apa namanya?
pasir merah gitu, tanah merah. Tapi kayak licin. Iya, karena Tapi pasir ya. pasir. Sudah sampai di tempat makan, namanya Harga Bersahabat Terasa Istimewa. Ini kah nama tempat makannya? Beda. RM Sojol Water. Bukannya kita tadi di Sojol? Masih termasuk. Oh, ini masih Sojol. Jadi Sojol itu kecamatan, apa kabupaten? Macam itu. Hah? Kecamatan. Kecamatan Sojol ya? Luas banget kecamatannya. Sejam nggak habis. Tempat saya habis. Sejam udah lewat sini. Nggak habis Sojol. Kita makan dulu di rumah makan Sojol Water. Wah, keren sekali. Tadi udah pesan ya? Ya. Alhamdulillah. Mau Zoom meeting? Pak Arif mau Zoom meeting? Ini kan pas Zoom meeting kan ini. Iya, orangnya melayang semua kan ini. Kalau mau Zoom meeting deket tuh background. Kalau meeting. Ini Sojol Water ya. Galonnya hijau. Airnya apa ya? Tempat syuting Avenger. Hah? Tempat syuting Avenger. Green screen. Oh iya, Marvel Studios. Keren dulu. Yuk makan yuk. Nah ini dia udah datang nih udang bakar. Nah. Oh dapat supnya juga. Ini apa? Ya punya sama. Oke, terima kasih. Ini kemangi. Ya. Kira-kira pakai tangan atau pakai sendok? Jelas. Pakai tangan. Sudah selesai makan, waktunya kita ke hotel ya, Mata Kuda 5 Watt ini ya. Gimana ini Mas Putut yang baru tidur 4 jam? Nggak ada 4 jam. Ini hebat luar biasa ini. Tapi jangan terlalu sering-sering kayak gitu, itu nggak bagus buat kesehatan. Fisik stamina nggak bagus. Karena kalau bisa gini, Hah? bisa gini nanti kalau bagus. Padahal mau berangkat ke bandara dia nggak tidur. Cuma tidur di pesawat loh. Kalau ngebut-ngebut di jalan tuh Pak. Jamming Nggak boleh di nggak boleh ditiru di rumah, nabrak lemari. Alhamdulillah udah sampai di apa ini namanya? Rista Homestay di Ogoy, ya apa? Kok sebenarnya lali? Susah. Uruguay. Orang Jawa susah nyebutnya. Pokoknya udah sampai. Jadi cukup sekian cerita riding hari ini. Terima kasih. Kita sambung esok hari. Saya mau mandi, mau setor ya. Terima kasih yang sampai detik ini masih menonton YouTube saya. Selamat menikmati virtual riding bersama 2,5 juta. Ogo Amas ya, benar Ogo Amas. Oke, sampai jumpa di next video. Hidup cuma sekali, hidup untuk dinikmati.